Kalau kita mau mewujudkan masyarakat yang bangga untuk membayar pajak, sedangkan pemberitaan yang baru-baru ini naik begitu, ini seputar tentang masalah Munas dan Kombes NU yang terkait dengan masalah perpajakan. Tanggapan Pak Akif gimana Pak tentang masalah ini? Terima kasih Mbak. Kalau namanya bangga itu budaya Mbak, ya kan? Ada suatu kebanggaan itu budaya. Terus masalah masalah ada beberapa isu yang mungkin diperbincangkan di masyarakat tentang hasil konfes sama Munas NU di Cirebon kemarin itu, kami juga sudah mendekat ke para pimpinan NU. Kami menanyakan persisnya seperti apa. Kesimpulan yang kami peroleh bahwa apa yang dikatakan tentang perpajakan di dalam Munas dan Konbes NU itu adalah suatu pernyataan pribadi yang merupakan sesuatu ungkapan di mana para pimpinan itu sangat menginginkan bahwa pajak itu digunakan dengan sebaik mungkin. Nah, itulah merupakan suatu statement yang menurut kami itu sangat penting dan sangat berguna bagi Direktorat Jenderal Pajak. Akan memberikan pengaruh kepada masyarakat, ya. Itu sangat penting bagi kami karena kami sebagai sebagai instansi yang ingin membuat budaya masyarakat bangga bayar pajak harus mempertimbangkan hal itu. Tapi justru malah Ditjen Pajak melihat ini sebagai sebuah dukungan, begitu? Dukungan, support kami, karena ini kalau menurut kami saya ibaratkan sebagai kaca kalau kita sedang merias diri kami. Ini feedback dari masyarakat. Nah, kami harus bagaimana? Nah, ini kita akan mawas diri, kita ulas lagi apa yang harus kita lakukan. Nah, ini makanya terus kemudian kita bebenah, kita membuat rencana-rencana apa saja yang harus kita lakukan. Kita harus mereformasi dengan betul-betul untuk internal kita. Supaya internal kita benar-benar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak disenangi oleh masyarakat. Selain reformasi birokrasi di dalam Ditjen Pajak sendiri, apa lagi Pak strategi? Kami juga memperkenalkan peran pajak itu apa, supaya masyarakat itu paham betul. Banyak sekali masyarakat yang tidak tahu pajak itu apa. Dikira pajak itu seperti upeti yang merupakan setoran yang digunakan oleh para petinggi pimpinan. Kemudian diambil oleh para petinggi gitu ya. Kan imajinasinya berbeda-beda tentang pajak ini. Makanya kita jelaskan kepada masyarakat bahwa pajak itu pada prinsipnya adalah dari masyarakat kepada masyarakat. Jadi pemerataan lah istilahnya, seperti mirip-mirip dengan seperti zakat dan sebagainya, mirip, tapi itu adalah namanya berbeda. Ya, jadi justru isu yang beredar kemarin malah ditanggapi positif begitu sama Ditjen Pajak. Sama di Direktorat Jenderal Pajak sangat senang dengan hal itu, dan kami justru ingin masukkan lagi apa saja kira-kira yang perlu kami benahi lagi. Seperti kami jelaskan kepada para pimpinan bahwa kami setelah melakukan ini apa yang harus kami lakukan lagi supaya masyarakat bisa lebih dan sekarang salah satunya adalah kami memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perpajakan melalui universitas-universitas. Kita makin intens kepada masyarakat para pelajar dan sebagainya. Bahkan kami ingin mendekati para di Dignas, dengan Dignas. Tapi Pak Akif sendiri melihat di dalam masyarakat apa saja sih Pak faktor-faktor yang memang bisa mempengaruhi mindset masyarakat kita? Banyak ya, ada banyak. Yang paling penting itu biasanya adalah ekonomi, masalah ekonomi. Ekonomi itu masalah kegunaan. Apa sih gunanya saya bayar pajak, sudah dijadikan apa di sana? Kira-kira begitu. Bukti nyatanya mana nih? Bukti nyatanya apa? Nah, ini kita juga mengajak para kementerian dan lembaga yang mengelola spending daripada uang-uang pajak itu, tolong berikan pengertian kepada masyarakat, spending mereka itu bermanfaat untuk masyarakat enggak? Gitu. Jangan hanya memperjuangkan spendingnya, tapi tidak mensosialisasikan kepada masyarakat. Misalnya proyek ini dibiayai oleh APBN, didukung oleh pembayaran pajak Anda misalnya begitu, itu minimal masyarakat sudah tahu kan, kira-kira begitu. Terus kemudian itu masalah ekonomi, masalah pendidikan, sekolah ini didirikan ini masalah kesehatan, masalah yang lain-lain, kira-kira begitu. Mungkin bangsa kesejahteraan. Tapi berarti bisa diambil garis besarnya sosialisasi harus lebih ditingkatkan gitu ya. Itu dia. Harus kita lebih intens. Yang pertama tadi masalah ekonomi, masalah budaya kita sampaikan kepada para petinggi kita, para
para pemuka masyarakat bahwa membayar pajak ini adalah merupakan suatu budaya negara kenegaraan. Ya, kita harus kasih tahu mereka ini budaya kenegaraan. Kalau kita tidak ya nggak bisa. Juga mungkin masalah juga psikologis. Psikologis kita akan lebih aman kalau kita sudah membayar pajak dengan benar. Kira-kira gitu. Nggak usah takut. Pokoknya kalau sampai ada orang pajak yang aneh-aneh, Anda membayar pajak dengan benar, laporkan ke kami. Bahasa gitu kan, itu kan suatu psikologi masyarakat. Nah, Pak, ini kalau untuk masalah pelaporan, kadang-kadang kan masyarakat juga masih merasa ada kekhawatiran. Saya sudah bayar pajak, tapi nanti uang pajak saya hanya dikorupsi begitu seperti kasus-kasus yang sebelumnya. Nah, ini apa yang upaya yang sudah dilakukan? Tadi kan memang sudah ada reformasi birokrasi, apalagi yang dilakukan supaya masyarakat ini percayanya bisa lebih meningkat begitu? Ya, kami selalu masalah kepercayaan masyarakat, kami selalu membuat keterbukaan instansi kami kepada masyarakat. Jadi kalau masyarakat ingin mengkoreksi, misalnya beliau ada yang mengurus pajak terjadi kesulitan apa, segera lapor kami. Lapornya kemana, Pak? Lapornya bisa saja langsung ke atasan langsungnya si pejabat itu, bisa ke atasan langsung lagi. Jadi bisa di KPP, di kantor pajak kepala KPP bisa, kepala KPP kalau kurang tinggi takut ada kompromi ya kepala kanwilnya. Kalau takut lagi ya dirjennya. Kalau pengen tidak diketahui orang, ada lagi salurannya. Kami menggunakan 500-200 itu ada saluran pengaduan sendiri, Mbak. 500-200 ya. Kalau ada pengaduan apa-apa ya? Ya, kering pajak itu dengan telepon. Kalau dengan seluler 021-500-200, dengan telepon kabel langsung aja 500-200 dari seluruh Indonesia bisa. Apapun bisa diadukan langsung begitu ya, bisa. Pak? Kami nanti akan akan buat suatu berita acara, pengaduan dari siapa, alamatnya mana, masalah mana. Nanti kami akan langsung memonitor ke titik permasalahan itu, dan kami sesuai yang dilaporkan gitu ya. Itu begitu. Dan mudah-mudahan kalau memang itu masalah mungkin kelambanan dan sebagainya, mudah-mudahan akan terjadi kelancaran dan sebagainya. Pak Ki sendiri melihat peran serta masyarakat, Pak, untuk bangga membayar pajak ini bagaimana sih, Pak, di Indonesia saat ini? Ya, saya yakin kalau kita sudah bisa menyampaikan mengenai pengertian pajak ini ke seluruh masyarakat, saya yakin juga kita bisa menyampaikan kepada para pimpinan dan pemuka masyarakat untuk mengetahui bahwa pajak ini adalah merupakan suatu budaya dan harus wajib untuk bagi masyarakat. Maka saya rasa masyarakat pun di masyarakat pun terjadi saling kontrol. Kamu belum bayar pajak, kamu belum masukkan SPT. Pesan singkat yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat, Pak, yang menonton kita kali ini. Ya, pesan saya janganlah lupa bahwa yang namanya pajak itu adalah milik masyarakat dan akan bermanfaat dan digunakan untuk masyarakat. Seperti halnya dalam definisi pajak kita, akan digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung ke kering pajak di 500-200 ya, Pak Kis ya? Kami sangat terbuka. Baik. Kalau gitu terima kasih Pak Kis untuk perbincangannya pagi hari ini, dan pemirsa, sekali lagi kalau misalnya ingin mengadukan atau menanyakan atau juga konsultasi bisa langsung ke kering pajak di 500-200. Dan kemana-mana, 11 Show akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Metro TV. Terima kasih Pak Kis. Terima kasih Mbak Wi.